Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kameranya di sebelah sini, Kak. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel YouTube saya, RC Robi Sianturi. Di channel kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya ketika masuk di tim Platnas Asian Games 2018. Tapi sebelum video ini berlanjut, terlebih dahulu kalian tekan tombol merah di bawah ini. Janji saya tadi, saya akan menceritakan perjalanan saya ketika masuk di tim Platnas Asian Games 2018. Pada waktu itu ibu saya sedang nonton TV dan saya tidak berada di situ. Saya berada di kamar dan ibu saya tiba-tiba berteriak manggil saya, "Obi." Beliau bilang ini ada acara kejuaraan atletik di TV. Sontak saya kaget kan, tiba-tiba saya ke depan dari kamar bergegas ke depan TV dan ketika itu saya melihat kejuaraan atletik dunia Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Waktu itu saya nonton nomor lari 800 meter dan itu subhanallah larinya ya Allah kencang banget lah. Saya lihat, saya juga kaget kan. Dan situ saya bilang sama ibu saya, "Mak, suatu saat saya bisa ikut Asian Games juga dan berada di TV. Suatu saat pasti Mak bisa nonton saya di TV lah," saya bilang. Dan dari situ awalnya saya ikut atletik dan baru latihan di akhir Desember 2014 dan 2015 saya serius fokus latihan. Ketika itu saya duduk di kelas 2 SMK dan disitu saya lagi semangatnya berlatih dan disitulah saya pertama kali punya pelatih yang namanya Pak Junaidi dan beliau lah mensupport semuanya dari segi materi, latihan, sampai perlengkapan latihan pun beliau yang menyiapkan seperti sepatu, baju, kaos, semuanya lah. Dan kebetulan waktu itu saya emang orang nggak punya, hanya bermodal semangat dan tekad. Dan dulu juga pertama kali itu saya lari belum pakai jam stopwatch, belum ada kan, belum mampu beli, belum pakai jam begini, jadi saya pakai jam. Jadi setiap saya mau latihan itu saya nunggu jam pas dulu, jam 4, jarum panjangnya pas 00 atau enggak ke 15 atau enggak ke 30. Jadi nanti kalau program saya larinya 30 menit enggak susah ngitungnya. Jadi kalau misalnya jamnya itu jam 30 lewat 2 menit nanti susah ngitungnya kan. Soalnya jam dinding kan. Waktu itu juga saya lari pertama kali itu sepatunya itu sepatu berat sekali. Udah mungkin satu pasang itu hampir 2 kilo beratnya. Mungkin waktu itu pelatih saya lihat kan nggak tega lihat atletnya pakai sepatu berat kayak gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ada kejuaraan kejurda provinsi di Belitung Timur dan itu pertama kalinya saya ikut lomba langsung tingkat provinsi lagi kan. Sebelum berangkat ke jurda tingkat provinsi di Belitung Timur, beliau kasih channel kepada saya kan. Beliau bilang, "Robi, nanti kalau kamu bisa juara masuk 3 besar aja di kejurda tingkat provinsi itu, kamu akan saya kasih sepatu," katanya. Maaf, bukan waktu itu udah dikasih, tapi dikasih pinjam aja sepatunya. Tapi beliau bilang kalau kamu juara, sepatu ini buat kamu, minimal masuk 3 besar kan. Karena waktu itu saya persiapannya cuma 2 minggu latihan dan itu belum ada interval ataupun apa, cuma lari bebas aja. Waktu itu sepatunya itu ukuran 42, sedangkan saya pakai ukuran 38,5. Itu bayangin aja, sepatunya itu besar sekali kan, ke kaki saya nggak masuk. Jadi setiap saya mau latihan itu 1 minggu terakhir, kalau saya mau latihan harus sendal kos kaki tebal-tebal, kalau enggak pasang kertas dulu, masukin baru bisa muat. Itu larinya kayak nyeret, tapi saya jalanin, saya tetap bersyukur, malahan saya terharu lah. Saya pengen sekali dapat sepatu ini. Kalau saya pengen dapat sepatu itu berarti harus juara. Dan sepatu itu mereknya League dulunya, warna merah. Sebelum berangkat, orang-orang pasti itu bagi atribut perkelapa Kabupaten Belitung lah. Saya kan bawa nama Belitung kan. Jadi waktu itu saya nggak dipanggil, rupanya saya nggak dapat atribut, yang lain dapat, jadi cuma saya sendiri yang nggak dapat atribut.
Nah, di situ saya cukup sedih lah. Padahal itu pertama kali saya pengen sekali pakai kaos jaket kontingen lah, Belitung gitu kan, bergagal kan. Tapi saya nggak dapet, entah kenapa. Dan waktu itu saya tetap berangkat tanpa menghiraukan masalah atribut, jaket apa enggak. Tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur saya masih dapat baju kontingen, baju kaos Bacan Belitung gitu buat lari, kaos tanding lah buat lomba. Situ saya sudah bangga. Dan pertama kali itu saya masuk stadion Belitung Timur dan baru jadi juga bangga. Dan saya turun di nomor 5000 meter putra, dan kebetulan waktu itu saya finish ketiga, masuk 3 besar, dan itu waktu saya catatan waktunya 17:42 detik. Dan alhamdulillah itu persiapan saya, latihannya 2 minggu. Dan disitu saya UPP pinjem jaket teman saya tanpa training waktu itu. Jadi setelah itu saya pulang ke kabupaten saya Belitung, terus saya ngomong sama ibu saya teriak, belum masuk pintu rumah ibu saya udah ada di depan. Alhamdulillah mak, saya dapat perunggu, dan alhamdulillah saya dapat sepatu ini. Walaupun ukurannya besar, tapi saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Dan itulah awal karir prestasi saya. Seiring berjalannya waktu, saya lolos ke tingkat nasional karena juara ketiga di 3 provinsi, dan itu tuh ke Jurnas Junior 2016 di Rawamangun, Jakarta. Dan pertama kali saya ikut ke kejuaraan nasional, dan alhamdulillah disitu saya dapat medali perak, kalah sama atlet dari Sumbar, dia medali emas. Dan waktu itu kalau medali emas itu bisa dibawa ke ASEAN Junior di Jepang. Dan situ mimpi saya untuk membawa nama Indonesia untuk bisa ikut ke tingkat Asia terhenti. Tapi saya tak bersyukur karena saya alhamdulillah dalam latihan dalam waktu 1 tahun, gak sampai 1 tahun, setengah tahunan udah bisa medali perak di tingkat nasional. Saya terus semangat berlatih, tak pernah berhenti untuk berdoa, berharap terus. Dan alhamdulillah ada seleksi lagi ke Jurnas Senior 2017, itu akhir Desember di Rawamangun. Waktu itu saya masih junior, umur saya 18 tahun. Saya ikut, dan alhamdulillah disitu saya bisa medali perunggu di nomor 10.000 meter. Dan alhamdulillah waktu itu waktu terbaik saya personal best bisa lari 32:52. Dan dari situlah dipantau oleh PB Pasi dan pelatih-pelatih nasional, dan kebetulan pelatihnya Coach Agung Mulyawan. Beliau yang menarik saya ke Platnas, dan itu pun hampir setengah tahun saya nunggu keluar SK-nya untuk pemanggilan Platnas. Nggak tahu Platnas apa, Platnas Jangka Panjang, atau Platnas ASEAN Games. Dan masuk 2018, dan alhamdulillah di bulan 7 setelah Hari Raya Idul Fitri masuklah SK Platnas ASEAN Games 2018. Dan itu saya sangat bangga, nggak nyangka yang dulu hanya mimpi, dan alhamdulillah semua itu tercapai. Setelah dapat kabar SK itu, saya langsung berangkat ke Pengalengan, tepatnya bulan 7. Saya menjalankan TC 1 bulan persiapan ASEAN Games, dan ASEAN Games itu bulan Agustus. Dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Anak daerah, anak pelosok, anak sederhana, anak yang berasal dari keluarga yang sederhana yang punya mimpi besar. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus jam 7.30 start 10.000 meter putra. 25 brutal laps here in this atmospheric stadium by Tuntipex. I wonder whether he's got Thai heritage because he's American and studies. Lapped by Shani and Sharoban. 2 Chinese in this group, plus the man from Thailand. You get of the chasm in class. You can look at the times, it doesn't really, sense of the others has spurred them on. That's what's that, 8 seconds. Hey guys, GoPro semuanya, dan itulah
kisah perjalanan saya